Krisis itu selalu ada 3 serangkaian masalah. 1 pangan, 2 energi, 3 kurs. Saya ingin menyampaikan angka-angka yang disampaikan Pak Fuad tadi. Saya menyatakan justru krisis ini berkahnya ke Indonesia lebih besar. Maksudnya karena Indonesia diuntungkan justru? Ya, saya kasih hitungin. Menteri SDM juga menurangi kuota, naikkan lagi aja kuota. Kuota tahun 2025 itu 370 juta ton. Diturunkan menjadi 270 juta ton. Ada 100 juta ton. Naikkan lagi aja. Anda sepakat apa yang disampaikan oleh Prof. Antoni Budiawan? Ya ada sepakatnya, ada tidaknya juga. Begini, memang sekarang ini alhamdulillah harga tidak naik ya. Dan sebetulnya nggak perlu antri-antri juga kalau sekarang itu. Supply-nya masih oke, harganya tidak Supply masih oke. Masih oke. Sekarang aman, supply-nya, pasokannya aman. Pasokannya harga nggak naik, ini luar ini biasa. Kan antri ini kan karena orang semuanya mau ngejar naik daripada beli gitu. Dipikir 1 April naik gitu. Iya, kan. padahal kan tidak kan. Jadi sebetulnya masih. Tapi saya mau tanya dulu. Jadi pasokan BBM kan kalau Pak Fuad nih ya ordal lah, orang dalam gitu. Pasokan aman. Sekarang ini masih aman karena ada 2 kapal yang ditahan, tapi kan sudah dibicarakan sama Kemlu sama KBRI segala macam, udah lampu hijau udah jalan lah ya. Jadi itu mungkin tidak sampai kehabisan, kita udah jalan lagi. Berapa hari ke depan kalau saya tanya misalnya, kalau seandainya kapalnya udah lewat, udah bisa masuk nanti dikirim ke Indonesia, cadangan saya BBM kita berapa hari tidak tahu persisnya, tapi masih dalam kerangka aman sebelum sampai terjadi krisis itu sudah datang. Artinya beberapa puluh hari ke depan masih aman gitu ya. Apalagi nanti dimasukkan kapal tanker yang baru. Ya. Dan memang dalam hal krisis begini ada ya selalu ya namanya ekonomi itu, dan dalam ekonomi itu ada untung ada ruginya juga. Misalnya skala krisis ya dari hasil tambang kemungkinan besar itu akan naik harganya. Hasil tambang? Iya, artinya tambang-tambang itu kemungkinan akan naik kayak batu bara. Karena pengganti dari BBM. Iya, akan naik juga. Kita kan juga eksportir batu bara, misalnya gitu kan. Jadi banyak lah nanti yang akan di nikel segala macam itu akan diuntungin juga kita gitu. Oh, karena Indonesia produsen dari tambang-tambang tadi. Tembaga segala macam itu kan kemungkinan juga terkompensasi gitu loh. Ya memang. Jadi kita ini supaya yang lain paham. Terkompensasi maksudnya oke, BBM naik, tapi tambang kita, hasil dalam negeri kita juga naik kok. Jadi ya udah sama lah, impas. Ya secara ekonomi ya, bukan kepada orang perorangan gitu ya. Secara ekonomi itu masih oke sebetulnya. Sampai sekarang ya, situasinya oke. Dan kenapa harga juga bisa bertahan sekarang ini? Karena bukan karena faktor ya, kita tahu ya kalau soal tarif impor Amerika itu udah lewat, udah dikubur itu ya kan, udah nggak penting lagi itu. Tapi soal harga kalau belum brandnya itu kan masih sekitar 100 berapa sekarang gitu. Pokoknya kalau belum menyentuh sampai. Kita berikan paham untuk Bung Boni. Terima kasih Bung Boni. Silakan. Ya silakan Bung Boni. Silakan. Itu masih ada penyangganya lah dari APBN itu kan biasanya. Minyak nggak masalah. Masih banyak sampai sekarang masih belum masalah. Pertanyaannya tadi industri turunan dari hidrokarbon tadi, minyak, misalnya plastik dan seterusnya. Nah, packaging, kemasan dan seterusnya, makanan, minuman. Ya, kita belum tahu. Teorinya betul yang dibilang Pak ini, tapi jangan lupa perusahaan itu memikirkan kelangsungan hidupnya kan. Nah, banyak perusahaan yang berpikir untuk jangka pendek, saya nggak akan mau naikin dulu karena daya beli masyarakat, sehingga saya lebih suka melakukan berbagai macam penghematan supaya harganya tetap. Misalnya? Ya lebih bagus ngambilkan dari keuangan internal, profit internalnya. Kurangin keuntungan. Kurangi, bahkan kalau perlu profit yang sudah ada itu ikut disumbangkan di dalam perusahaannya sendiri, disubsidi untuk mempertahankan harga. Emang politik dagangan macam ada yang nggak naikin harga tapi porsinya dikecilin, misalnya kalau restoran gitu ya, dikecilin tapi harganya masih tetap. Tapi masalahnya bukan soal harganya, tapi harga sih mungkin naik nggak ada masalah karena nggak terlalu jauh dan masih dalam toleransi tadi, kalaupun harus naik. Tapi masalahnya pasokan, supply-nya nggak ada karena tadi di Qatar menghentikan produksi plastik dan seterusnya. Ya kalau memang supply-nya nggak ada itu sih sudah sesuatu yang given, tapi belum tentu kenaikan. Kalau supply nggak ada mungkin nggak ada barangnya, sudah nggak dinaikin, bisa nggak diproduksi. PHK.
Karena harus menghentikan mesin produksi. Iya itu betul, itu akan terjadi. Tapi itu kan kalau memang sudah jadi seperti itu tuh belum, sekarang kan belum kejadian, itu kan masih hipotesa. Kalau nanti sampai gitu kemungkinannya bisa begitu ya kan. Tapi kan belum kejadian, sampai sekarang ini belum kejadian. Dan Pak Fuad nggak melihat itu akan terjadi? Saya belum begitu khawatir karena ini asumsinya adalah bahwa perang juga akan berakhir. Asumsinya ya. Kalau perang berakhir mungkin sebelum itu semuanya terjadi bisa diatasi. Ya kalau perangnya terus berlanjutan ya memang akan menjadi problem internasional. Sudah jadi problem nasional, internasional semuanya akan terkena ya. Kalau perangnya berkepanjangan. Tapi kalau gejala-gejalanya ya sudah mulai pada kehabisan napas juga kan. Ya sudah, kita nggak mau bicarakan politik internasional, mungkin Ibu Susi nanti ya. Tapi intinya belum sampai ke sana sebetulnya bagi kita. Belum sampai ke sana. Masih jauh lah gitu. Ya masih moderate, artinya kita masih oke sekarang ini. Baik. Jadi kalau dikatakan sekarang ini krisis ya mungkin ada potensinya, tapi untuk Indonesia berdampak masih jauh. Masih jauh. Oke. Terima kasih. Bu Said setuju? Tadi Saya begini. mengangguk itu maksudnya setuju? Krisis itu selalu ada 3 serangkaian masalah. 1 pangan, 2 energi, 3 kurs. 1 pangan, 2 energi, 3 kurs. Itu selalu yang terjadi. Nah, yang berdampaknya adalah fiskal, ekonomi, dan kehidupan rakyat. 3 juga yang dampaknya. Nah, bersyukur sebenarnya Pak Prabowo ini walaupun dapat persoalan yang sangat besar dari Jokowi, harus menyicil utang 1.500 triliun per tahun. Per tahun? Okay. Per tahun. Tapi pangan stabil. Oke. Kurs tidak terlalu goncang. Artinya hanya BBM stabil? Ya, nggak terlalu goncang. Iya. Yang hanya menghadapi energi. Dan energi, saya ingin menyampaikan angka-angka yang disampaikan Pak Fuad tadi, saya menyatakan justru krisis ini berkahnya ke Indonesia lebih besar. Maksudnya karena Indonesia diuntungkan justru? Ya, saya kasih hitungin. Oke. Minyak kita memproduksinya 540.000 barel per hari. Kalau naik $50, artinya ada penambahan pendapatan 390 miliar per hari. Ya, nah subsidi BBM itu dengan dengan gas melon itu hanya setahun kalau dimasukkan kompensasi hanya 370 miliar per hari. Artinya surplus. Sebentar. Kan kita net importer, kita lebih besar importnya dibanding ekspornya. Saya membatasi terhadap subsidi saja. Itu dampak lain. Nah, sebentar, subsidi gimana? Itu kan tadi gimana? Nah, subsidi pelan-pelan. Yang ditanggung pemerintah kan adalah subsidi lain dengan kompensasi ya. Subsidi bahan BBG, gas, LPG sama BBM itu sekitar 300, kalau naik pun hanya menjadi 370 miliar per hari. Sementara pendapatan bertambah rupiah ya? 370 miliar rupiah per hari. Pendapatan dari minyak tadi dari 540.000 barel per hari itu 390 miliar. Artinya ada surplus 20 miliar. Nah, saya mau masuk yang lain. Saya punya data gini. Batu bara itu naiknya sejak perang ini itu 35%. Harga batu bara naik. Sejak perang Iran nih? Sejak perang Iran. Karena konversi BBM susah, ganti batu bara. Ganti batu bara. Nah, terus jadi kalau presiden, mungkin saja mereka sudah menghitung karena Pak Bahlil juga, Pak Presiden Prabowo mengurangi loh produksi batu bara dari hampir 900 juta menjadi 600 juta. Kalau mau menambah, naikkan lagi aja ke 800 juta. Maka pendapatan negara naik. Karena, dan saya setuju usulan itu sekarang harus pajak ekspor naik karena ini windfall. Windfall itu negara harus ambil. Nah, karena kenaikan windfall itu negara harus mengambil. Jadi jangan juga pengusaha dia nggak mau ngasih karena itu windfall. Windfall itu ada ya windfall. Nah, itu batu bara. Kita masuk ke nikel. Nikel juga naik 20%. Kenapa nikel naik? Nah, itu karena harga-harga dunia ini naik semua. Nah, nikel ini dibutuhkan naik semua. Kenapa sumber nikel naik? Mungkin karena baterai, permintaan baterai tinggi jadi nikel naik. Nah, mungkin negara lain terhalang, maka Indonesia muncul naik 20% loh. Nah, dia juga menurut saya ini kan
Menteri SDM juga mengurangi kuota, naikkan lagi aja kuota. Kuota tahun 2025 itu 370 juta ton. Diturunkan menjadi 270 juta ton. Ada 100 juta ton. Naikkan lagi aja untuk menutupi ini semua. Kemudian timah naik ini 16%, naik harganya. Nah, produksinya memang harus naik lagi. Tahun lalu kan sekitar 21 ribu ton. Kalau naikin lagi menjadi 50 ribu ton, naik dong pendapatan negara. Nah, CPO ini naik 20% dari, ini walaupun mungkin produksinya akan turun, tapi harganya naik 20%. Artinya ada berkah di samping musibah. Dan saya menyatakan kasus perang ini lebih banyak sepertinya berkahnya daripada musibahnya. Oke, saya dengan bahasa umum. Perang Iran ini lebih banyak untungnya buat Indonesia ketimbang ruginya. Ya, Oke. karena begini. Ekonomi kita tuh ekonomi sumber daya alam, bukan ekonomi sumber bagi daya alam. Rusia juga banyak untungnya loh. Kenapa Rusia? Lah, untungnya Rusia ya banyak lah yang Dari mana? Ural, Pak, minyak Ural. Iya. Minyak apa? Ada. Tembaga belum disinggung. Didudukin, Nanti tembaga belum, emas belum, naik semua. Minyak Ural Rusia itu meningkat tajam. Minyak ya, Ural itu Pak apa? Fuad ya. Minyak mentah Rusia. Oh, minyak itu mentah, kan, oke. ya, minyak mentah Rusia itu permintaannya tinggi sekali karena alternatif bagi banyak negara yang bergantung ke Selat Hormuz ini. Dan nggak lewat Hormuz dia? Dia enggak. Oke. Jadi dia alternatif sana, dan Presiden Trump dari Amerika juga sudah mengumumkan silahkan beli dari Rusia untuk negara-negara yang masih bergantung ke Selat Hormuz. Oke, jadi krisis dari perang Iran jauh panggang dari api. Boleh nggak saya katakan itu? Karena dua faktor lain tidak terganggu, pangan dan kurs. Oke, benarkah itu? Kalau benar, kita selesaikan Rakyat Bersuara hari ini. Nanti saya tanya ke Bung Ihsanuddin. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.